Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Dewa juga ada selamat dan dia juga tidak tertabrak sama mobil. Dan di sini ampul itu juga bisa didapatkan oleh Dewa. Lalu pas dibuka, Dewa sama Panopal sangat kaget. Tapi di sini cuma ada 3 ampul. Lalu Panopal juga ngomong kepada Dewa, kita dikerjain sama orang itu. 3 ampulnya kemana ini? Kata Panopal kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain, si Alia, si Latul sama si Ken Kevin. Dan si Alia juga ngomong kepada si Ken Kevin, kenapa kamu mengasihkan ampul itu kepada Dewa? Dan di sini kamu lihat Dewa tidak tertabrak sama mobil, malah dia mendapatkan ampul itu dan selamat. Kata si Alia Seattle kepada si Ken Kevin, tenang Alia, saya punya permainan terbaru untuk mereka. Kata si Ken Kevin kepada si Alia Seattle. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar sama Mbak Nurani lagi mencari gorilanya Pak Jos dan didampingi oleh anak buahnya. Lalu anak buahnya juga dia pergi dari tempat itu dan Mbak Nurani sama Pak Fajar yang lagi mau mencari, tiba-tiba kakinya Mbak Nurani dia masuk kena lubang yang kocomeran. Di sini juga Mbak Nurani juga minta tolong kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar malah dia nertawain kepada Mbak Nurani. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga di sini sama dia juga masuk ke kocomeran itu dan Mbak Nurani juga dia menertawakan Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia minta tolong kepada Mbak Nurani, dia malah ngomong kepada Pak Fajar, tidak sudi saya menolong kamu, mendingan saya mandi ganti pakaian. Kata Mbak Nurani sambil pergi dia meninggalkan Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini dia juga langsung langsung pergi ke kafe dirinya untuk ganti pakaian. Singkat cerita di sini pas Mbak Nurani mengganti pakaian, Pak Fajar sangat kaget karena yang dipakai oleh Mbak Nurani itu adalah bajunya Koko. Di sini juga Pak Fajar juga sangat marah kepada Mbak Nurani. Pas lagi cekcok Pak Fajar sama Mbak Nurani dan dia lagi dimarahin oleh Pak Fajar, datanglah anak buahnya Pak Jos. Lalu di sini ya, anak buahnya Pak Jos juga dia menyuruh kepada Mbak Nurani sama Pak Fajar suruh mencari lagi gorila punyaan Pak Jos. Lalu di sini terlihat di sisi lain Nana yang sangat panik karena dokter sudah lama menunggu. Dia juga akan pergi lagi dari tempat itu untuk ke rumah sakit karena ampulnya belum datang. Tiba-tiba pas mau pergi datanglah Panopal sama Dewa. Lalu Dewa juga mengasihkan ampul itu kepada dokter dan Nana juga sangat senang. Lalu dokter juga ngomong kepada Dewa, kok ini cuma ada satu? Kata dokter, pokoknya seluruhnya harus 6 ampul, kata dokter. Di sini juga ampul itu cuma ada 3 dan terlihat Pak Fajar, terlihat di sini Panopal juga ngomong kepada Dewa, pokoknya iyain aja kalau dokter nanyain ada 6, kata Panopal kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada dokter, iya ada dokter, kata Dewa kepada dokter. Singkat cerita di sini Panopal juga dia pamitan akan pergi ke sebuah kafe dan terlihat dokter juga langsung menyuntikkan ampul itu kepada Nana. Lain lagi di sisi lain di sini si Tony di sini dicegat oleh 3 preman. Dia juga menagih hutang dirinya kepada si Tony yang belum dibayar-bayar. Lalu terlihat si Tony juga di sini dihajar sampai babak belur sama orang yang menagih dirinya. Lalu di sini juga kalau besok kamu tidak mendapatkan uang dan tidak melunasi utang kepada saya, kamu akan dihabisi sama saya, kata orang itu kepada si Tony. Dan si Tony juga langsung yang koyot di dekat mobilnya karena dihajar oleh 3 preman itu. Lalu di sisi lain di sini si Alia, si Ledatel sama si Ken Kevin sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya gak lama kemudian datanglah si Tony menghampiri si Alia, si Ledatel sama si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga nanya kepada si Tony, kenapa kamu kesini? Kata si Ken Kevin. Si Tony juga dia ngomong kepada si Ken Kevin, saya pinjam uang untuk membayar utang, kata si Tony kepada si Ken Kevin. Di sini si Ken Kevin marah-marah kepada si Tony dan dia juga tidak mengasihkan pinjaman kepada si Tony dan dia juga langsung masuk ke rumahnya sama si Alia, si Ledatel. Lepas si Alia, si Ledatel juga pergi sama si Ken Kevin ke rumahnya dan dalam batinnya si Tony dia ngomong,
Satu-satunya jalan saya harus mencuri ampul itu yang ada di Bos Kelvin, kata si Kehet Tony. Singkat cerita si Kehet Tony juga langsung akan mengambil ampul itu yang ada di si Kehet Kelvin. Terlihat di dalam si Kehet Kelvin juga di sini dalam hatinya ngomong, ini kesempatan saya untuk mengajak si Alia Siratel kerja sama lagi sama perusahaan saya, kata si Kehet Kelvin. Si Kehet Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia Siratel, tapi jawabannya sangat menyakitkan kepada si Kehet Kelvin. Saya tidak mau bergabung sama perusahaan kamu dan kerja di perusahaan kamu, kata si Alia Siratel kepada si Kehet Kelvin sambil dia pergi. Si Kehet Kelvin sama si Alia Siratel tidak sadar bahwa di depan di sini si Kehet Tony dia mengincar ampul itu. Pas dia mau masuk, tiba-tiba dia sangat senang karena ampul itu ditaruh di meja ruang tamu sama si Kehet Kelvin. Dan gak banyak basa-basi, si Kehet Tony juga masuk ke dalam dan mengambil ampul itu untuk dijual kepada dewa sebesar 500 juta. Lalu si Kehet Tony juga sangat yakin, dia juga sambil dia tertawa sendiri masih di dalam rumahnya si Kehet Kelvin. Pas dia lagi memandang ampul itu, tiba-tiba si Kehet Kelvin datang dan berteriak kepada si Kehet Tony. Dan si Tony juga tidak banyak basa-basi, langsung loncat, dia lompat lari dari rumahnya si Kehet Kelvin. Si Kehet Kelvin juga di sini memanggil si Alia Siratel, dan si Alia Siratel juga dia menghampiri si Kehet Kelvin. Singkat cerita si Kehet Kelvin sama si Alia Siratel juga mengejar si Kehet Tony. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar sama Mbak Nurani juga di sini dia akan mau keluar untuk makan dulu. Tapi anak buahnya Pak Jos dia ngomong kepada Pak Fajar, kamu jangan keluar, saya akan mengasihkan makanan Godzilla ini untuk kalian, kata anak buahnya Pak Jos. Di sini juga Pak Fajar sangat marah kepada anak buahnya Pak Jos, saya disamakan sama hewan, saya tidak sudi memakan bekas hewan, kata Pak Fajar kepada anak buahnya Pak Jos. Lalu makanan itu juga diambil oleh Mbak Nurani. Ini masih bagus kok, bisa dipasak karena ini belum kesentuh, kata Mbak Nurani sambil membawa sayuran-sayuran itu dari anak buahnya Pak Jos. Lalu dia singkat cerita di sini sayuran itu dipasak. Di sini Pak Fajar juga masuk ke dalam, dia juga mencium harum pasakannya Mbak Nurani. Lalu di sini juga dia dalam hatinya ngomong, sayuran itu kok jadi gitu, ini kayaknya enak, kata batinnya Pak Fajar sambil memandang kepada Mbak Nurani yang lagi memasak sayuran itu. Lain lagi di sisi lain di junior di sini di kantornya Nana lagi makan dan disuapin oleh Dewa. Tiba-tiba Dewa menerima telepon dari seseorang. Lalu dia juga sangat marah kepada orang itu. Ternyata itu si Kehet Tony menelepon Dewa untuk menebus ampul itu 3 biji sebesar 500 juta. Kalau kamu mau ampul ini, pokoknya saya akan kirim nanti alamatnya di Bogor. Kita ketemuan di Bogor, kata si Kehet Tony kepada Dewa. Dewa juga sudah menerima telepon dari si Kehet Tony, dan si Kehet Tony juga sudah ngomong kepada Dewa. Dia sangat kaget melihat ada mobilnya si Kehet Kelvin dan si Alia Siratel. Lalu dia juga langsung masuk ke mobil dan dia juga langsung ngebecir dari sana di tempat itu untuk menuju ke Bogor, takut kekejar oleh si Kehet Kelvin. Lalu si Alia Siratel yang ada di mobil dia terus ngomong kepada si Kehet Kelvin, itu Tony, Pak Kelvin, kita harus kejarnya, kata si Alia Siratel kepada si Kehet Kelvin. Singkat cerita di sini juga terjadilah kejar-kejaran antara si Kehet Kelvin sama si Kehet Tony. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit pagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan
juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo lobat solidat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.